Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Battle Through the Heaven episode ke-167. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Shoyan bersama dengan rombongannya menghadapi para binatang buas, yang singkatnya mereka mencoba untuk mencari jalan keluar dari tempat tersebut, yaitu menuju ke lokasi dari pohon bodhisattva, yang singkatnya mereka menemukan jalan untuk menuju ke pohon bodhisattva, yang jalan tersebut dilalui oleh Hunyo, yang singkatnya mereka melalui jalan tersebut dan mereka pun tiba di lokasi dari pohon bodhisattva, yang singkatnya setelah mereka sampai di tempat itu mereka dihadang oleh 3 ranah banseng, dan mereka semua setuju untuk setiap aliansi membagi setiap boneka baseng untuk dihadapi, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan pertarungan yang akan segera dimulai untuk menghadapi 3 boneka baseng, yang di sana Shoyan memperingatkan kepada semua orang bahwasanya yang akan mereka hadapi merupakan boneka baseng, yang artinya mereka tidak akan memiliki kesadaran, dan jikapun mereka bisa melukai boneka baseng itu, maka kemungkinan tidak akan memberikan rasa sakit kepada boneka baseng itu, yang membuat hal ini akan lebih sulit daripada menghadapi ranah baseng biasa. Sun-er menerima perkataan Shoyan dan juga menenangkan kepada Shoyan bahwasanya mereka akan bisa melewati hal ini. Dan setelahnya pun Hunyo memberikan hormat kepada Shoyan dan mempersilahkan Shoyan untuk pergi duluan. Shoyan pun bergerak dan setelahnya mereka semua juga ikut bergerak mendekati pohon bodhisattva, yang seketika hal tersebut membuat para boneka baseng langsung aktif. Yang ketiga boneka baseng itu mengeluarkan sebuah teknik seperti dunia internal yang memisahkan ketiga rombongan ini. Shoyan bersama dengan aliansinya mereka berpindah ke ruangan kekosongan. Untuk klan Phoenix kuno mereka berpindah di dalam dunia lukisan, dan untuk aula jiwa mereka berpindah di dalam dunia internal yang mengandung aura mencengkam. Shoyan memperingatkan kepada semua orang untuk berhati-hati, dan lalu pun Shoyan bergerak duluan untuk mencari informasi dari boneka baseng ini, yang karena seperti sebelumnya boneka baseng ini tidak memiliki kesadaran, ia hanya bergerak melalui instingnya saja. Shoyan pun melepaskan serangan dari naga apinya, yang serangan tersebut dapat dihentikan dengan mudah oleh boneka baseng tersebut, dan ia mengembalikan lagi serangan naga itu ke arah Shoyan, dan Shoyan pun harus mencoba untuk menghindarinya. Dan setelahnya rombongan Shoyan lainnya mereka mulai melakukan penyerangan kepada boneka baseng tersebut, yang serangan itu mengenai boneka baseng tetapi sayangnya masih belum sanggup untuk melenyapkannya. Sedangkan di tempatnya Hunyo, di sana tanpa Hunyo bersama dengan para anggota oleh jiwanya mencoba untuk bisa mengembalikan kembali sang boneka baseng ini agar bisa mengembalikan kesadarannya. Yang Hunyo menyelesaikan metode tersebut tetapi sayangnya hal itu gagal, yang boneka baseng itu tetap tidak memiliki kesadaran dan menyerang mereka menggunakan rantai jiwanya. Dan di sini Hunyo sadar ia tidak bisa mengembalikan kesadaran dari boneka baseng ini, dan Hunyo pun memiliki tujuan lain, yaitu ingin mengambil tubuh dari boneka baseng ini. Dan setelahnya pertarungan kembali berlanjut. Dan sedangkan untuk anggota dari klan Phoenix kuno mereka menghadapi boneka baseng yang menguasai sebuah teknik lukisan, yang boneka baseng itu dapat membuat para binatang buas untuk menyerang mereka, yang serangannya juga sangat kuat karena pertahanan dari harta karun lonceng pertahanan klan Phoenix tidak sanggup untuk menahannya. Untuk Shoyan bersama dengan rombongannya mereka sekarang masih berada di situasi terpojok dari boneka baseng yang mereka hadapi. Shoyan sadar mereka tidak akan sanggup untuk menghancurkan tubuh dari boneka baseng ini, tetapi Shoyan memiliki ide yang lain, yaitu mencoba untuk memotong jalur pengendalian dari pohon bodhisattva yang terikat oleh boneka baseng ini agar boneka baseng ini terputus dengan pohon bodhisattva, yang dengan Shoyan juga dapat melihat ikatan-ikatan penghubung tersebut. Shoyan memberitahu rencana kepada rombongannya, yang lalu pun Shoyan maju duluan, yang boneka baseng mencoba untuk menyerang Shoyan menggunakan formasi bintang meteor, tetapi untungnya Shoyan dapat melalui semua serangan tersebut.
Dan lalu Shoyan menyerang boneka tersebut menggunakan apinya, yang setelah apinya Shoyan mengenai boneka itu, benang-benang penghubung antara boneka basing dan juga pohon bodhisattva telah terlihat, yang dapat semua orang melihat benang tersebut, dan mereka pun mulai bekerja sama untuk mencoba memutuskan benang tersebut. Tetapi sayangnya boneka basing tersebut menangkap Shoyan dan mencoba untuk menjebak Shoyan. Sun-Er bersama dengan anggota klan Gunya langsung mencoba untuk menyelamatkan Shoyan dengan mereka menghadapi boneka basing yang mereka mampu untuk memotong benang penghubung dari pohon bodhisattva dari boneka basing tersebut, membuat boneka itu berhenti bergerak sementara, yang membuat Shoyan terbebas, dan setelahnya pun mereka semua maju bergerak bersama menyerang boneka basing. Tetapi sayangnya benang penghubung dari pohon bodhisattva kembali mengikat kepada boneka basing itu, yang membuat boneka basing itu bisa bergerak kembali. Yang boneka basing menggunakan sebuah teknik penyedot seperti lubang hitam untuk menyedot mereka semua. Shoyan pun dengan segera melindungi rombongannya dengan ia menggunakan teknik dari tubuh kaca King Kong, yang dengan teknik tersebut Shoyan mampu melawan tarikan dari lubang hitam, dan juga rombongan lainnya yang berada di sekitar Shoyan juga dapat berlindung di balik tubuh kaca King Kongnya Shoyan. Tetapi setelahnya boneka basing kembali menyerang mereka dengan serangan bola-bola luar angkasa. Shoyan pun dengan segera menggunakan pelindungan dari zirah naga Phoenix, yang untungnya pelindungan tersebut dapat ditahan oleh Shoyan, dan setelahnya Shoyan melawan balik boneka basing dengan ia menerobos maju menyerang boneka basing itu, yang membuat boneka basing terpental. Dan setelahnya para rombongan Shoyan mereka mengeluarkan serangan mereka untuk memotong setiap benang penghubung antara boneka basing dan juga pohon bodhisattva, yang semua benang itu dapat mereka putuskan, yang membuat boneka basing itu berhenti bergerak. Tetapi pohon bodhisattva kembali mencoba untuk terhubung kembali dengan boneka basing, dan di saat itu Shoyan langsung mengambil tindakan mengeluarkan serangan penuhnya ke dalam pukulan dari tubuh kaca King Kong yang mengenai langsung kepada boneka basing. Yang serangan tersebut dapat mengalahkan boneka basing, dan setelahnya mereka semua keluar dari dunia internal boneka basing. Dan di sana tanpa Shoyan merasa beruntung karena ia memiliki zirah naga Phoenix, karena zirah itu yang sangat membantu dirinya menghadapi setiap serangan dari boneka basing. Dan setelahnya Shoyan memberikan obat pemulihan kepada semua orang karena ia sadar situasi saat ini masih belum aman. Singkat cerita, mereka semua kembali memulihkan kekuatan mereka. Sun-Er telah kembali pulih, dan Sun-Er bertanya kepada Shoyan hal apa yang akan mereka lakukan sekarang. Shoyan menjawab mereka akan melakukan tindakan setelah semua boneka basing telah mereka kalahkan, yang alias menunggu para rombongan lainnya yang masih bertarung melawan boneka basing. Singkat cerita, rombongan lainnya yaitu Zhou Feng bersama dengan Hun Yu, mereka telah berhasil memenangkan pertarungan dengan mengalahkan boneka basing mereka masing-masing. Dan di sana Fan Qinger melihat ke arah Shoyan, yang membuat Fan Qinger merasa kaget dan juga jengkel karena tanpa Shoyan bersama dengan rombongannya yang seperti baik-baik saja, padahal mereka telah bertarung melawan boneka basing. Yang di lain sisi Fan Qinger dan juga rombongannya justru tampak mereka semua berada di kondisi penuh luka, yang para anggota oleh jiwa juga tampak mereka mengalami luka. Hal ini pun membuat Sun-Er merasa sedikit lega karena dengan situasi ini maka klan Phoenix dan juga oleh jiwa mereka tidak akan lagi mengganggu. Tetapi di sini Shoyan sadar walaupun mereka telah mengalahkan boneka basing, tetapi tantangan sebenarnya masih ada, yaitu menghadapi pohon bodhisattva. Dan Shoyan pun mendiskusikan kepada rombongannya yang dimana di sini mereka untuk bisa memasuki pohon bodhisattva harus berada di ranah dari dozon 6 ke atas, yang hal ini untuk keselamatan mereka masing-masing. Mereka setuju dengan usulan Shoyan, yang lalu pun mereka membuat perhitungan, yang di sini sekte bunga mereka mengusulkan Yuyun untuk ikut bersama Shoyan, dan sedangkan klan Gu, Sun-Er bersama dengan Gu Qingyang mereka berdua akan ikut. Dan untuk Shoyan pergi bersama Yixian dan juga Celin, dan sisa lainnya merupakan para anggota aliansi yang ikut bersama Shoyan. Dan setelahnya pun mereka semua mulai bergerak menuju ke tempat dari pohon bodhisattva.
Ya setelah mereka mendekati pohon Bodhisattva, tiba-tiba saja mereka semua langsung menghilang, yaitu mereka masuk ke dalam dunia dari pohon Bodhisattva. Shoyan yang telah masuk di dalam dunia tersebut, tiba-tiba saja Shoyan melihat sebuah ilusi penglihatan. Yaitu ia melihat klan Shao yang mendapatkan serangan dari aula jiwa, termasuk penyiksaan dari ayah dan juga gurunya Shoyan. Hal itu seketika membuat Shoyan dipenuhi oleh amarah, dan setelahnya Shoyan berpindah ke lokasi dari aula jiwa, dan di sana Shoyan melihat para rombongan dari aula jiwa yang mengepung dirinya. Terpengaruhi oleh amarah tersebut seketika membuat Shoyan seperti terpengaruh oleh emosi kebencian dari pohon Bodhisattva yang membuat Shoyan tidak terkendali menyerang para anggota aula jiwa, yang tanpa Shoyan juga diselimuti oleh aura kekuatan jahat. Tetapi secara bersamaan juga tanpa tubuhnya Shoyan yang mulai terhubung dengan benang-benang pohon Bodhisattva yang seperti sebelumnya para boneka Banseng yang telah dikendalikan oleh pohon Bodhisattva. Jadi sekarang pohon Bodhisattva mencoba untuk mempengaruhi Shoyan agar Shoyan menjadi bonekanya. Tetapi di tengah Shoyan yang dipengaruhi, tiba-tiba saja benih Bodhi mengeluarkan aura kekuatannya, yang seketika hal itu membuat Shoyan memiliki kesadarannya kembali. Dan juga benang-benang pengendalian dari pohon Bodhisattva juga dapat terlepaskan berkat benih Bodhi tersebut, yang hal itu juga pada akhirnya membuat Shoyan mendapatkan kesadarannya kembali secara penuh, dan Shoyan juga merasa beruntung karena benih ini masih ia miliki. Jika tidak, maka ia telah menjadi boneka pohon Bodhisattva. Dan setelahnya tanpa Shoyan yang merasa seperti penuh penyesalan akibat amarah sebelumnya yang tidak terkontrol, yang membuat tubuh Shoyan merasa lemas dan ia terjatuh. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja Shoyan berpindah ke tempat yang berbeda, yang di tempat tersebut Shoyan melihat adanya sebuah pohon kuno, yang tanpa pohon tersebut seperti pohon Bodhisattva versi kecil, tetapi tanpa pohon itu yang seperti pohon mati. Shoyan yang tidak mengetahui apa yang terjadi melihat pohon itu dengan tatapan kebingungan, tetapi sayangnya setelah itu cerita bersambung, dan berikut cerita selanjutnya di minggu depan besok. Pada cerita selanjutnya kita diperlihatkan dengan Shoyan yang masih berada di dalam pohon Bodhisattva menyerap kekuatan di sana, yang penyerapan tersebut memberikan kekuatan besar kepada Shoyan yang membuat Shoyan bisa berada di dusun perubahan puncak. Tetapi hal itu tidak diterima oleh Hunyu dan juga Junfeng. Mereka berdua ingin mendapatkan keuntungan juga dari Shoyan, yaitu merebut benih-benih dari pohon Bodhisattva yang telah Shoyan ambil. Shoyan tidak mau menyerahkannya, dan lalu pun akan terjadi pertarungan kembali antara Shoyan bersama dengan rombongannya melawan Hunyu dan juga Junfeng, dan itu cerita yang akan kita lihat nanti untuk episode selanjutnya di minggu depan besok. Dan seperti biasa, Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja yang berasal dari karangan novel. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!